Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama kembali bertemu dalam pembelajaran mata pelajaran tematik 3F yaitu kelas 3. Taib, ikhwan, akhwat soleh dan soleha dari kelas 3 khususnya SD Teroban Islamic School. Pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan materi dan kita sama-sama belajar tentang perubahan bentuk energi. Ya, subtema 2 di buku tematik 3F yaitu perubahan bentuk energi. Untuk itu Ustadz minta Anda untuk mempersiapkan buku tematiknya. Silakan buka halaman 41 di buku tematik 3F. Anda bisa perhatikan di sana ada materi tentang perubahan bentuk energi. Kemudian melalui video pembelajaran ini Ustadz akan menjelaskan lebih lengkap mengenai apa itu perubahan bentuk energi. Ya, ketika Anda sudah menyiapkan atau membuka halaman 41, kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum itu, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Anda sekalian bisa lihat di halaman 41, kita akan sama-sama belajar tentang bentuk energi. Pada pertemuan sebelumnya, Ustaz sudah menjelaskan kepada Anda apa itu energi. Ya, ada yang masih ingat? Yang belum ingat silakan buka lagi video pembelajarannya ataupun buka kembali buku tematik 3F subtema 1 yaitu tentang pengertian energi. Ternyata energi itu tidak selalu memiliki bentuk yang sama ataupun bentuk yang seperti itu saja. Misalkan energi listrik pasti hanya menghasilkan listrik aja, tidak seperti itu. Ataupun energi matahari, apakah matahari hanya bisa menghasilkan cahaya saja? Tentu tidak ya, karena pada materi subtema 2 ini kita akan mempelajari lebih jauh mengenai energi, yaitu dalam bentuk dan perubahannya. Yang pertama, perubahan bentuk energi, ya, Ustaz akan sampaikan pengertiannya, merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada suatu sumber energi yang kemudian membentuk energi yang lain. Ya, sekali lagi, perubahan energi merupakan suatu proses perubahan ataupun perpindahan sumber energi sehingga menghasilkan suatu bentuk energi yang baru. Ya, bisa lihat di halaman 41, ternyata energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk energi yang lainnya. Ya, contohnya misalkan di dalam suatu energi yang sering kita lihat atau jumpa dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada energi listrik, betul. Ada energi matahari, ada energi air dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas 3 perubahan bentuk energi. Apa aja? Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi lain. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi lain. Yang ketiga, kita akan belajar perubahan energi kimia menjadi energi lain. Sangat sesuai dengan yang ada di buku ya, tapi Ustaz akan menyampaikan lebih lengkap kembali. Anda bisa lihat di halaman 41, bisa kembali di poin A, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi lain. Nah, ternyata dari satu energi listrik, ya, Anda tahu kira-kira energi listrik biasanya Anda atau di rumah digunakan untuk apa saja? Menyalakan TV, toyib. Menyalakan lampu, benar. Menyalakan mesin cuci, tepat sekali. Apalagi? Memasak, betul sekali. Kompor ya, ada kompor listrik. Apalagi? Memanggang, betul sekali. Nah, itu merupakan contoh dari penggunaan energi listrik. Tapi apakah Anda bisa lihat, misalkan dari energi listrik untuk menyalakan TV, apakah di situ ada suatu perubahan atau ada suatu bentuk energi yang baru?
Kira-kira ketika Ananda menyalakan bentuk atau menyalakan listrik untuk menyalakan lampu, kira-kira apa yang Anda lihat? Ruangan menjadi terang. Nah, ruangan menjadi terang itu disebabkan karena apa? Adanya cahaya, betul sekali. Cahaya bisa menyala atau bisa menerangi ruangan itu dikarenakan dari energi apa? Listrik, betul sekali. Berarti pada kasus ini, pada kasus lampu dinyalakan dengan listrik, maka ada perubahan energi. Betul? Betul ternyata. Perubahan yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Benar sekali. Bisa Anda lihat di halaman 41, di sana ada bentuk perubahan energi cahaya yang berasal dari listrik, ya. Lanjut, kemudian kita akan belajar yang kedua atau memperhatikan kejadian yang kedua. Ya, jadi untuk sebelum itu Anda harus tahu kira-kira alat elektronik apa aja nih di rumah yang digunakan atau menggunakan itu harus menggunakan energi listrik. Ya, Anda tadi bisa menyebutkan ya, ada setrika, ada magicom, ada termos, ada lampu, ada kipas angin, ada mesin cuci, dan sebagainya. Nah, dari benda-benda tersebut akan menghasilkan perubahan bentuk energi. Kita lihat sama-sama ya. Baik, nah ternyata misalkan yang kedua, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Pada kasus apa kira-kira? Misalkan Ananda menyalakan sesuatu benda elektronik di rumah menggunakan listrik, kemudian benda tersebut bisa bergerak. Apa contohnya? Kipas angin, tepat sekali. Contohnya kipas angin. Lalu apa lagi? Blender, betul. Ada lagi? Mesin cuci, tepat sekali. Nah, ternyata benda-benda tersebut yang sudah Ananda sebutkan itu awalnya adalah benda atau energi listrik yang kemudian berubah menjadi energi gerak. Nah, itulah suatu proses perubahan energi. Jadi, suatu energi itu bisa menghasilkan suatu bentuk atau sumber energi yang baru, ya. Ternyata semakin listrik tersebut besar dayanya, maka perubahan tersebut akan semakin terlihat. Misalkan ketika antum menyalakan blender dengan kekuatan yang lebih tinggi, maka akan menghasilkan suatu gerakan yang lebih cepat. Nah, itu contohnya. Yang kedua, energi listrik dapat berubah menjadi energi bunyi. Nah, kira-kira di rumah antum, di rumah Anda semuanya, ketika menyalakan sesuatu benda elektronik di rumah menggunakan listrik yang menghasilkan suara, itu kira-kira apa aja bendanya? Televisi, betul. Terus handphone, tepat sekali. Radio, benar. Nah, benda-benda tersebut menghasilkan suara dari adanya energi listrik, betul ya. Jadi energi bunyi itu merupakan suatu energi juga, tetapi bunyi ini merupakan suatu energi yang dihasilkan dari energi listrik, ya. Yang ketiga, contohnya energi listrik berubah menjadi cahaya. Kira-kira apa aja? Sudah tadi Ustadz sebutkan. Lampu, betul. Apalagi? Layar televisi, ya, betul. Dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu perubahan energi yang berasal dari listrik. Kita lanjut ke perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai energi gerak yang dihasilkan dari listrik. Nah, sekarang kita akan mempelajari ternyata energi gerak bisa menghasilkan suatu energi yang baru. Contohnya apa aja? Bisa lihat di halaman 42. Silakan Anda buka halaman 42. Di sana ada suatu perubahan bentuk energi gerak yang terjadi pada seseorang saat memainkan gitar. Nah, ketika seseorang memainkan gitar, di situ ada suatu
gerakan atau aktivitas dari tangan ya untuk memetik senar. Nah, dari gerakan tersebut kira-kira menghasilkan apa gitar itu? Bunyi, betul sekali ya. Jadi suatu tangan yang bergerak memetik senar pada gitar itu menghasilkan bunyi. Dan tadi kita sudah bahas bahwasanya bunyi merupakan suatu energi, benar sekali. Jadi contoh energi gerak yang menghasilkan energi bunyi adalah gitar yang dipetik menggunakan tangan ya, karena ada gerakan tangan di situ sehingga menghasilkan energi. Toib. Kita lanjut ke yang ketiga. Silakan Anda lihat di halaman 43, perubahan energi kimia menjadi energi lainnya. Kira-kira apa sih itu energi kimia? Energi kimia merupakan energi yang memiliki kandungan zat di dalamnya. Contohnya apa? Baterai. Tuh, terus apalagi? Makanan. Terus bahan bakar. Benar sekali. Jadi energi kimia itu contoh dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai yaitu pada baterai, pada apalagi tadi bahan bakar seperti bensin, gas LPG, minyak tanah dan sebagainya, lalu pada makanan juga. Nah, dari energi kimia ini bisa menghasilkan beberapa energi. Coba sekarang antum kita lihat pada diri sendiri ya, bahwasanya setiap pagi atau setiap siang dan sore kita selalu melakukan namanya makan ya, aktivitas makan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwasanya makanan merupakan sumber energi, yaitu energi kimia. Nah, kira-kira dengan antum atau kita semua makan, kita bisa melakukan apa? Gerakan ya, betul, seperti berjalan, seperti berlari dan sebagainya. Jadi, dari energi kimia bisa menghasilkan energi gerak. Masya Allah, mumtaz. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, antum di rumah punya senter yang punya ya, ataupun HP lah yang insya Allah setiap orang punya. Nah, kira-kira HP itu untuk bisa menyala atau bisa digunakan itu ada apa di dalamnya? Yang menampung suatu energi, itu ada baterai, betul. Nah, dari baterai yang ada di HP sehingga kita bisa menggunakan HP atau mengoperasikan HP, kira-kira dari HP itu bisa menghasilkan apa? Energi apa saja? Energi bunyi, betul. Energi cahaya, benar sekali. Jadi dari energi kimia ini kita bisa tahu yang terjadi pada HP adalah dari energi kimia menghasilkan energi bunyi dan cahaya, benar sekali. Kemudian di kendaraan ya, misalkan motor ini untuk bisa kita gunakan untuk bisa berjalan itu memerlukan suatu bahan bakar bensin, dan bensin sudah kita pelajari merupakan suatu energi kimia, betul sekali. Jadi energi kimia pada bensin kemudian digunakan pada motor akan menghasilkan energi gerak, betul, energi bunyi, betul, energi apalagi satu lagi cahaya. Jadi lengkap sekali ya. Jadi untuk energi kimia ini biasanya atau sering terlihat menghasilkan energi gerak, energi cahaya dan energi bunyi, betul sekali. Alhamdulillah, qadarullah. Pada kesempatan hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang perubahan energi. Bisa Anda lihat lebih lengkapnya di buku tematik halaman 43. Ustadz menyampaikan kembali bahwasanya perubahan energi dalam suatu kehidupan itu sangat banyak sekali. Di samping energi-energi utama seperti matahari, seperti air, angin, ternyata banyak sekali energi-energi yang bisa diciptakan atas dasar perubahan bentuk energi, seperti energi listrik, bisa menghasilkan bunyi, bisa menghasilkan cahaya, bisa menghasilkan gerak dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu ciptaan Allah yang Maha Kuasa, yang mana
dari bentuk-bentuk energi itu kita bisa mempelajari bahwasanya Allah ini Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita sebagai umat muslim khususnya bisa menjadikan segala apa yang terjadi di sekitar kita adalah hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk mengimaninya, mempercayakannya, menjaganya, dan juga merawatnya. Segala hal yang bisa kita rawat seperti air, seperti tanaman dan sebagainya. Taib ya, qadarullah. Syukur kepada Anda yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga Allah berikan kemudahan Anda untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Ustaz tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.